cara crop. Udahlah, nggak usah. Ini di sini kalian bisa lihat yang tadi kan pembuluh darah, tekanan darah nggak ada bahkan. Yang bakal aku bahas ini ada ini nih, apa namanya, aliran darah sama kecepatan alirannya. Kan harus bisa bedain ya, aliran darahnya sama kecepatan alirannya gitu. Ngerti kan? Kalau alirannya itu seberapa banyak darah yang masuk per menit gitu. Kalau kecepatannya ya seberapa cepat darah itu mengalir gitu. Sama ada ya ini, yang ini nggak usah lah, nggak penting gitu. Yang pertama aku bakal ngejelasin konsep adalah aliran, gede banget. Aliran darah atau blood flow. Blood flow ini seberapa banyak darah mengalir dalam satuan waktu. Oke. Tadi satuannya liter per menit ya. Nah, aku mau nanya, kira-kira aliran darah itu di arteri sama di vena lebih banyak mana? Vena. Aliran darahnya. Vena lumennya lebih besar. Oke, pada jawab vena ya berarti? Setuju? Ya, kunci. Oke, salah jawabannya. Aliran darah itu di semua pembuluh darah sama. What? Loh, kenapa gitu? Nih, kalian bisa lihat ya di sini, garisnya cuma lurus doang. Ini kan dari aorta ke vena. Loh, kenapa sama? Karena kan gini, ini aorta. Ini anggap aja kayak arteri muskular gitu. Arteri elastik, sorry deng. Sini anggap aja aorta. Sini arteri elastik kan berarti aorta ini. Ini arteri muskular, bakal bercabang gitu. Walaupun lumennya cuman kecil nih, aku tanya deh, lumen yang ini sama yang ini, yang A sama yang B gedean yang mana? B. Kalau aku tanya lumen. B. Yang B. Tapi yang perlu kalian perhatikan, ini kesalahan orang-orang sih. Ini aku juga dulu salah konsepnya. Yang perlu kalian perhatikan bukan lumen, ukuran lumen per satuannya, tapi ukuran lumen per satu area. Ngerti? Ini kan satu area, kebelah jadi 3 area. Tapi kalian harus ngitung, ini itu tuh tetap satu area, karena berasal dari satu sumber yang sama. Gitu. Oke? Jadi mulai sekarang ngitungnya tuh bukan per ini lagi ya. Bukan ini 1, ini 2, ini 3. Bukan. Tapi di total satunya. Oke? Berarti kalau aku tanya lumen segini sama lumen sini, gedean yang mana? A atau B? A. Sama. Kak, Sama maaf. karena totalnya. Ya. Ini berarti kayak rangkaian listrik paralel gitu tuh. Oh iya. Kamu ingat nggak sih ini? Kalau misalkan paralel, ini kan ada 3 nih. Iya kan? Misalkan ini 2 ohm, ini 3 ohm, ini 4 ohm. Nanti kalian jadiin 1 nih. Gitu. Jadi berapa? Aku lupa rumusnya apa. 1 per resisten gitu kan. Super. Iya, ada yang mau nanya nggak? Ini konsep dasar banget. Sebelum aku lanjutin, kalian harus paham dulu. Intinya sama ya? Berarti. Intinya kalau aku tanya, kecuali ya, aku tanya lumen yang ini sama yang ini gedean mana? Baru gedean yang ini. Kalau aku tanya lumen ini sama yang ini gedean mana? Kalian bilang sama. Gitu. Karena ketiganya ini berasal dari sumber yang sama. Paham? Yes, sir. Oke, jadi aliran darah baik di aorta, di kapiler itu harusnya sama. Kecuali di sini ada blockage gitu. Ada apa sih blockage itu? Ada hambatan gitu kan. Ada blokan, ada
apa sih namanya? Blokade. Ada blokade. Berarti kan aliran darah di sini sama di sini kan beda gitu. Atau bisa aja aliran darah sini langsung pindah ke sini, tapi intinya kan tetap sama aja. Oke? Berarti kalau aliran darahnya itu sama. Paham kan? Oke, kita langsung masuk konsep kedua, yaitu kecepatan aliran darah atau velocity. Dia itu merupakan seberapa cepat darah itu mengalir. BTW ini lagi azan. Aku mute dulu ya. Sekalian istirahat. Oke, jadi aku mau mau ngasih satu konsep lagi. Nah, ini di sini kalian bisa lihat ada percabangan. Sorry. Di sini ada percabangan. Ini kan kapiler. Dan ini anggap aja kita aorta atau arteri elastik gitu kan. Yang di sini aorta. Udah banget. Ya udah sini aorta atau arteri elastik, ini arteri muskularis. Ini misalkan udah arteriol nih, udah arteriol. Sini udah kapiler. Ini udah venula postkapiler. Yang ini venula muskular, yang ini udah vena. Nah, satu lagi konsep yang aku pengen jelasin tadi kayaknya agak rancu ya aku ngejelasinnya. Kalau misalkan aku tanya lumennya besar yang mana, kalau lumennya besar yang sama, yang mana itu kalian hitungnya bukan totalnya, Deng. Kalian hitungnya langsung persatuan aja. Kalau ditanya lumen yang besar yang mana, itu jawab aja yang ini. Tapi kalau ditanya luas areanya, kira-kira kalau aku tanya, di sini ada berapa kandidat ya berarti? Ini ada aorta, ada arteri muskular, ini ada apa nih? Arteriol, ini ada kapiler, vena muskular, vena postkapiler, ini venula muskular, yang ini baru vena. Dari ketujuh jenis pembuluh darah ini, kalau aku tanya, kira-kira mana yang diameternya, yang areanya paling luas, area lumennya paling luas? Kalian bakal jawab yang mana? Vena paling besar. Vena paling besar. Oke. Kalau misalkan satuannya, benar, vena paling besar. Tapi kalau misalkan kita belah secara cross-sectional, secara apa namanya? Berarti sagittal ya? Cross-sectional itu. Kalau misalkan kita belah, yang paling besar itu adalah kapiler. Oke? Nih, kalian bisa lihat nih grafiknya di sini. Nih, ini total cross-sectional area. Jadi nanti kalian mesti ngerti juga total cross sectional area, karena nanti di rumus-rumus selanjutnya tuh bakal keluar. Jadi kalau dilihat ini kapiler tuh paling tinggi, sedangkan vena ya sama aja intinya, sama kayak arteri, karena intinya penampungannya tuh sama gitu, total cross sectional area tuh sama. Ini kayak aku ngomong kayak rada belibet ya, tapi kalau aku lanjutin dulu nanti kalian bisa menyimpulkan. Nah, kecepatan itu berarti kan satuannya milimeter per second. Nah, kalau aku tanya pakai analogi selang, tadi Ian ngechat aku, semakin kecil pembuluh darah, berarti kecepatan aliran darahnya semakin apa? Panjang. Cepat. Gimana? Semakin kecil pembuluh darah, berarti semakin cepat. Cepat. Oke. Berarti kalau dari kesimpulan kalian antara arteri, kapiler, sama vena, yang paling cepat yang mana? Kapiler nggak, Pak? Oke. Kita bedah lagi ya. Ini kenapa ada gambar ini? Kita bedah lagi. Ingat, kecepatan tadi itu kan tadi kan semakin kecil pembuluh darah, semakin cepat. Tapi yang dihitung, catatan. Pakai warna merah lah ya. Catatan. Ini penting. Yang dilihat
bukan ukuran jari-jari per satu pembuluh darah. Tapi ukuran jari-jari satu aliran. Oke, kalau kalian lihat di sini, tadi aku jelasin, ukuran jari-jari satu aliran, ini kan satu aliran kan? Satu aliran dari satu sumber. Berarti kan kapiler paling besar. Iya kan? Karena dia tuh ngukurnya tuh bukan satu-satu gini, bukan satu lumen, bukan, tapi langsung segini. Langsung segininya yang diukur. Kayak gitu. Berarti kalau misalkan arteri ukurannya paling besar, ukuran areanya paling besar, berarti ini kan implikasinya, bukan arteri, kapiler, ukuran jari-jari secara cross-sectional atau dari satu aliran paling besar. Nah, kesimpulannya, kalian berubah nggak nih? Jadi yang paling cepat itu ada di mana? Ada di kapiler, arteri, atau vena? Arteri, vena. Ya, sekitar arteri vena. Berarti kapiler yang paling Lambat. Nah, darah kapiler paling lambat. Ini sebenarnya ada implikasi klinisnya. Kenapa kecepatan darah di kapiler itu paling lambat? Proses difusi. Nah, karena ada proses difusi. Gitu. Udah sih gitu doang. Jadi tolong, nah ini yang sering